Tes 1, 2, 3. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rimolana Bujito dengan NPM 220350179 dari kelas Mekanika Tanah 2B. Saya di sini merupakan mahasiswa dari Teknik Sipil UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan terkait perencanaan menggunakan aplikasi slide untuk mengetahui batas FS timbunan. Case studi data tanah yang saya gunakan pada perencanaan kali ini yaitu dari Jurnal Analisa dan Perencanaan Kestabilan Tower Sud PLN dan Perencanaan Talut di sekitar tower, studi kasus Sud T11 Negoro Madu Namongan Gresik. Nah, untuk case studi kali ini merupakan hasil dari Kak Sekar Ayu Punca Rawavita. Di sini melalui abstrak bisa kita lihat bahwa karena banyaknya aktivitas juga menjadi penyebab terjadinya kestabilan talut di sekitar tower yang awalnya bermula berdiri di tanah rata. Nah, kemudian karena tower ini merupakan salah satu tower induk yang menghubungkan ini antara Jawa Timur, kestabilannya tidak boleh diganggu dan menjadi kekhawatiran. Di sini Kak Sekarayu ini menggunakan program bantu yaitu Dextable, Geoslope, dan Plaxis. Nah, dia dapatkan nilai FS sekian. Nah, sekarang dan juga menggunakan ground anchor jenis tieback grouting dengan penahan berupa grouting beton dan head anchor. Nah, ini bisa kita lihat dari gambar berikut. Jadi nanti kayu itu menggunakan ground anchor seperti ini. Nah, kita akan jelaskan nanti tidak memakai ginian, jadi langsung ke nilai FS-nya menggunakan data tanah yang didapat. Oke, sekarang kita masuk ke Excel. Nah, di sini dari laporannya kemudian untuk data tanahnya juga didapatkan untuk berat volume tanah basah sekian, berat tanah volume sekian, kohesi tanah sekian, dan sudut gesernya sekian. Seperti ini. Ini saya bantu fotokan SS-kan bagian datanya. Kemudian dari dua data tersebut kita masukkan bentuk dalam Excel seperti ini. Berhubung ini data timbunannya saya kurang tahu kayu ini berapa beban dari towernya, jadi kita asumsikan sekian. Ini nanti bisa kita ubah-ubah dalam slide-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian slide. Nah, mungkin bagian awalnya nanti tidak akan seperti ini. Nanti bisa kita mulai dulu dari boundary. Nanti akan ada add external boundary. Nah, di add external boundary ini nanti kita bisa plot bagian luarnya, yaitu titik sini, titik sini, titik sini, titik sini, dan titik sini, dan titik sini. Nah, setelah load external boundary, setelah add external boundary nanti baru kita bisa add material boundary. Ini bisa kita plotkan, yaitu misalnya seperti sekian, kemudian sekian, sekian, dan sekian. Nah, nanti kita isikan sesuai jumlah lapisannya dan sesuai kedalamannya. Misal dari ini saya dapatkan data sekian, dan ke dalamnya jadi ada 5 lapis tanah dan dengan kedalaman sekian. Nah, kita blok aja di bagian tadi add material, yaitu di blok sesuai kedalamannya. Bisa kita lihat sumbu Y-nya di sisi kiri ini dan sumbu X-nya di bawah sisi kanan. Bisa kita mulai dari titik 00 untuk mempermudah. Kemudian setelah add material boundary, kita bisa juga add water level. Karena di sini kayu water levelnya berada di paling bawah, ada di kedalaman 33. Ini saya tidak masukkan dan hanya di bagian bawah sini saja. Kemudian ini saya menggunakan 40 kN yang ada di sisi sini, tapi teman-teman sekalian bisa sendiri di sini, yaitu vertikal 40 atau mungkin berapa terserah, nanti bisa menyesuaikan.
Kemudian selanjutnya kita bisa ke properties. Nah, di properties ini kita bisa define material. Di sini kita bisa inputkan data sesuai dari Excel tadi. Misalnya data timbulnya saya menggunakan 1,75 dengan kohesi 0 dan pi-nya 30 sama. Nah, untuk data-data yang lainnya bisa kita inputkan sama juga. Jadi kita cek, nah di sini 1,6, ini 1,6, 1,7, 1,7 dan 1,7. Nanti bisa diinputkan masing-masing sekian. Oke. Oh ya, sebelumnya kita bisa dianalisis project setting. Di sini kita bisa setting juga terkait satuan yang akan dipakai dan juga untuk lerengnya ini dari right to left atau left to right. Di sini bisa kita channel juga menggunakan metode apa yang akan digunakan. Di sini saya hanya menggunakan Bishop dan Jambu dengan potongannya yaitu 25 dan toleransinya 0,005. Karena tadi sudah di define material, kita bisa assign property. Nah, di sini kita bisa klik, bisa kita kayak taruh tanah 02 itu bagian sebelah mana, tanah timbunan itu sebelah mana, kemudian dan tanah-tanah yang lainnya juga bisa kita klik. Misal 0,2 misal di sini, bisa kita klik seperti ini. Seperti itu. Kemudian jika sudah bisa kita silang. Kemudian kita masuk ke service option. Nah, di sini kita bisa setting, yaitu di sini saya menggunakan circular atau lingkaran dan menggunakan auto refine search. Kita bisa menggunakan metode yang lain juga. Tapi ini nanti saya karena setting seperti ini yaitu sesuai dari bawaan, nanti keluarnya itu sekitar 4,5 ribu ini. Kita bisa play dulu baru oke. Kemudian jika sudah kita bisa save dulu agar bisa kita analisis compute. Nah, compute ini seperti di render dulu gitu kawan-kawan. Nah, setelah di compute kita bisa masuk ke menu interpret. Di sini mohon maaf sebelumnya. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini merupakan tampilan dari satu bidang longsor dengan FS terkecil. Nah, di sisi kiri ini bisa kita lihat safety faktornya, yaitu dari 0 sampai ke 6 lebih. Di sini saya dapatkan 0,434 untuk metode Bishop, dan untuk metode Jambunya bisa di bagian ini, kita klik. Nah, didapatkan sekian. Kemudian kita bisa lihat juga di bagian data all surface. Nah, ini kita bisa lihat juga untuk nilai FS yang lain. Terus untuk cek satu persatunya kita bisa di query dan add query. Jadi misal di FS ini yang biru bawah ini FS-nya, nah ini sangat besar sekali. Tapi kalau untuk di bagian tengah, ini FS-nya lumayan kecil, 0,1, 0, sekian, kemudian ada 1 dengan radius yang berbeda-beda juga. Oke. Untuk di data juga kita bisa filter surface, jadi kita bisa setting juga data berapa sih yang mau kita lihat. Misalnya ini di bawah 1, nanti akan muncul seperti ini. Maaf menghalangi. Nah, nanti akan seperti ini. Kemudian jika kita setting 1,5, maka akan munculnya seperti ini. Nah, jika kita setting di bawah 2, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, dan seterusnya bisa kalian isi sendiri. Tapi untuk saya kali ini bisa di every available saja. Kemudian kita ke query. Nah, sebelumnya saya matikan dulu. Nah, di query ini kita bisa juga cek untuk show slide. Nah, di show slide ini kita bisa lihat potongan yang tadi kita setting. Di sini saya kan 25 potongan. Nah, ini kita bisa cek juga datanya. Misal saya klik bagian ini,
Nah, nanti akan muncul ini slash ke-8 dengan safety factor-nya sekian dan data-data yang lainnya juga. Nah, seperti itu. Nah, untuk slash yang lainnya juga bisa dicek dengan klik satu persatu seperti ini. Nah, misal ini nih, slash ke-16 dengan fs-nya sekian dan seterusnya. Oke. Jika sudah, ini ini bisa kita coba juga, yaitu misal bebannya dirubah, yakni kita masuk ke slide dulu awalnya. Ini loading, modify load. Kita klik bebannya, ini berhubung saya perencanaan, jadi saya setting 40 saja karena tidak tahu datanya. Nah, kita bisa masukkan misalnya 50. Nah, di sini nanti hasil compute-nya nanti pasti berbeda. Ya, kita save dulu. Ya, lupa di save. Jangan lupa di save ya. Setelah di save kita compute. Yes. Setelah itu loading. Setelah itu maaf, pencet. Nah, setelah kita compute, kita bisa ke interpret. Nah, untuk yang 50 kilo ini nanti tampilannya akan seperti ini. Ini query size-nya itu besar-besar. Kemudian untuk fs-nya nanti, nah ditata all surface. Nah, ini untuk tampilan semua fs-nya. Nah, misalnya kayak gini, kita bisa cek hasil perhitungan kita dari Bishop atau Janbu ini nanti di analisis info viewer. Nah, di sini kita scroll saja ke bawah. Nah, di sini ada metode Bishop dan metode Jambu. Nah, sekian. Nah, di sini saya dapatkan dari Excel sekian 0,605 untuk metode Bishop dan 0,608 untuk metode Janbu. Dengan data berikut. Nah, untuk dari Kak Sekarayu tadi, beliau mendapatkan nilai FS-nya sekian. 1,299 itu yang paling rendah, dan untuk deskripsinya dari Dex level 1,299 ini tadi, Geoslope dapat 1,38 dan Plaxis 1,32. Nah, di sini terdapat perbedaan karena sebelumnya yang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu beliau menggunakan perhitungan ground anchor juga, dan juga ada data-data misalnya seperti beban dan juga tinggi timbunannya itu saya tidak terdapat dalam jurnal, jadi saya perencanaan sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sekian untuk penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.